Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel ini, di channel CGTV. Apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan. Dan buat teman-teman TKI yang ada di Malaysia, hati-hati bekerja. Semoga diberikan keselamatan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, hari ini aku akan ngebahas masalah netizen Malaysia yang betul-betul marah, betul-betul mengamuk. Aku paham kalian marah karena aku tahu semua, apalagi yang konten kemarin yang masalah hantaran, mereka tuduh aku fitnah, mereka tuduh aku bla 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 bla, dan aku sudah mengatakan aku tahu semua. Mungkin masalah, aku akan ngebahas masalah kemarin, masalah hantaran. Kalau aku ngomong seperti ini, semua orang Malaysia tidak terkecuali pasti ada hantaran. Itu bermakna aku ngomong keseluruhan. Aku sudah kata ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Ada yang komen temanku 50.000. Gimana nggak pening? Dan netizen Malaysia akan komen di kolom komentar channelku ini, di konten-kontenku ini. Sehat selalu bang, sukses selalu bang, semoga abang diberikan kesehatan di Indonesia, bahagia dengan keluarga bila aku membuat konten seperti ini. Oke guys, aku bekerja di Malaysia dan aku berhutang budi kepada orang Malaysia, kepada negara Malaysia, karena orang Malaysia itu baik-baik dibandingkan dengan orang Indonesia. Dari segala hal, dari segala bidang, Indonesia memang sangat-sangat tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia jalannya bagus-bagus, keretanya banyak, semua ada kereta, ada mobil, satu rumah ada 6 mobil. Jadi kehidupan di Malaysia itu sangat mewah. Orang Malaysia itu sangat-sangat serba kecukupan, nggak ada. Dari segi ekonomi, Malaysia pun ekonominya sangat-sangat bagus, tertinggi di dunia, terbaik di dunia. Bahkan pelancong-pelancong asing pun puas kalau masuk ke Malaysia, karena Malaysia adalah negara yang sangat-sangat bagus, ekonominya bagus, kaya raya. Dari segi apapun Malaysia itu sangat-sangat bagus. Mungkin kalau aku membuat konten seperti itu, seperti mereka, kenapa di Indonesia seperti ini, kenapa nggak seperti di Malaysia, kabelnya di jalan, kalau di Indonesia semeruat, di Konoha itu semeruat, tapi di Malaysia ditanam di bawah tanah, kemudian kelihatan rapi, praktis, nggak semeruat seperti di Konoha. Mungkin itulah netizen Malaysia akan komen, sehat selalu bang, bahagia selalu bang, sukses selalu bang. Mungkin seperti itu. Jadi aku menjelaskan kepada netizen ataupun TikToker yang membuat gaduh. Aku sudah mengatakan membuat gaduh dari segi kalimat-kalimat yang selalu membandingkan, selalu mentertakan, merendahkan banyak sendiri. Aku nggak ada mengena dengan kalian. Aku mengatakan seperti itu. Aku ingin menjelaskan kepada mereka TikToker, YouTuber yang selalu membanding-bandingkan. Itu tujuanku. Tapi bila kalian komen nggak terima, ya terpaksa aku menjelaskan, terpaksa aku mengatakannya sebenarnya. Gini logikanya seperti ini guys. Dalam sesuatu negara, apalagi negara yang majemuk seperti di Indonesia, di Malaysia, kita harus menilai seseorang itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan dipatok Malaysia menurut data IMF, data bla bla bla, tetek bengek. Itu nggak penting bagiku. Yang penting adalah data kehidupan sehari-hari. Apa yang aku rasakan, apa yang aku tahu. Karena aku selama di Malaysia tuh hampir mayoritas kawan aku kerja, geng aku kerja, section aku kerja tuh kebanyakan orang tempatan. Dan aku tinggal di kawasan orang tempatan, orang Melayu. Jadi aku tahu teman-temanku yang bilang seperti apa. Kenapa aku tak kawin? Belum ada duit lah, uang hantaran mahal, belum bayar itu, belum bayar ini. Jadi kehidupan sehari-hari yang aku maksud. Jangan mengikuti IMF lah, hutang karena kami sanggup bayar. Namanya hutang, ya sanggup bayar. Kalau nggak sanggup bayar, kenapa hutang? Gitu loh. Bukan main marahnya kemarin. Siapa tuh? Akun bodong. Nama akunnya apa tuh? Aku lupa. Akun bodong, nggak ada fotonya. Ada fotonya tapi fotonya siapa nggak tahu. Kalau nggak salah nama akunnya itu Encikku. Jadi akun bodong tapi nggak tahu. Tapi
selalu komen, membantah argumen-argumenku, tapi aku nggak gentar. Aku pun bisa menjelaskan, aku pun bisa membantah argumen mereka, aku bisa membantah argumen dia. Ya aku masuk untuk kehidupan sehari-hari, apa yang aku rasakan, apa yang dicurhatkan teman-temanku orang tempatan. Ada, mungkin ada, hanya uang hantaran Al-Quran mungkin ada, tapi sedikit, kebanyakan, hampir mungkin yang nggak memakai hantar mungkin dalam berapa persen saja dari majority di Malaysia itu seperti itu, gitu loh. Jadi yang si Melisa kan ngomong, beta di Malaysia, kalau di Malaysia mengutamakan karir, bekerja dulu. Kalau di Indonesia tuh perkawinan dini, kawin dulu baru bekerja. Orang kawin bermakna dia mampu, dia sudah bekerja. Nggak ada orang habis sekolah terus kawin, nggak ada. Mesti dia sudah bekerja dan merasa mampu. Kenapa merasa mampu? Hanya untuk setakat kehidupan sehari-hari, setakat untuk kawin mampu. Dan nanti kalau untuk mau beli rumah, beli itu, beli kalau sudah anak, mungkin dia merantau atau mau bekerja lebih giat lagi. Kalau sudah kawin, mau kawin, nggak peduli siapa, itu sudah merasa mampu dari segi lahir batin. Lain di Malaysia, kalau orang mau kawin awal, dia akan berpikir 2-3 kali. Yang seperti aku katakan, membayar hutang kerajaan semasa dia belajar, nanti dia baru kerja sebulan 2 bulan ataupun setahun dia sudah hutang motor, sepeda motor, nyicil, kemudian mikir hantaran. Siapa yang di sini yang coba jelaskan netizen Malaysia yang kawannya nggak pakai hantaran? Mungkin ada dalam sedikit saja, kebanyakan. Kenapa aku ngomong seperti ini? Ya karena aku menjelaskan kepada si Melisa biar nggak selalu membanding-banding, bahkan tengok dibandingkan dari segi kehidupan di pemuda ataupun di bujang-bujang di Indonesia dan Malaysia. Kenapa kawin awal di Malaysia mengutamakan karir? Dari segi kalimat, dari segi kata-katanya ini sudah mengadu domba, sudah memperbandingkan seakan-akan Malaysia wow di Indonesia Konoha selalu macam ini. Itulah yang aku maksud. Ada yang bilang berzikir lah, nggak usah buat konten fitnah, dosa di akhirat nanti. Itulah netizen Malaysia, sok paling Islam, sok paling Muslim, sok paling Islam kalian tuh. Netizen Malaysia tuh sok paling Islam. Bicara akhirat itulah. Aku tak paham pasal akhirat, pasal pahala. Kalau aku tak paham. Aneh netizen Malaysia ini aneh. Dia ini berbunga-bunga hatinya kalau ada YouTuber, TikToker yang seperti Zainal Story, Toha, Melisa, Jantung Pisang. Mereka kan bangga, mereka menyanjung-nyanjung orang Indonesia yang membanggakan mereka, yang menjelek-jelekan Indonesia. Mereka kan bangga, mereka kan sanjung. Paham? Aku senang kok kalau mau disanjung mereka, tapi aku nggak mau. Bukan masa sanjung menyanjung, enggak. Ini adalah realita kehidupan sehari-hari yang aku katakan. Bukan semua orang Malaysia itu tak baik. Aku sudah kata, di setiap negara ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang jahat. Pasal-pasal yang narkoboy lah, pungli lah, jambret lah, rampok lah, di negara semua sama ada. Jadi jangan-jangan sok Islam paling Islam, jangan sok paling suci. Kalian ini sok paling suci, seakan-akan orang lain itu kotor. Kalian yang paling suci, negara kalian yang paling suci. Heran netizen Malaysia. Aduh, si Melisa, aku cek akun TikTok dia. Kemarin ada yang follow saya dari Medan, nampak muka dia. Sekarang yang ada muka dia dah delete semua. Video yang ada muka dia tuh dia delete, profil dia pun udah delete. Dia tukar dengan tulisan saja si Melisa. Aduh, aku pun heran. Seakan-akan mereka ini nggak balik lagi ke Indonesia. Dia lupa asal usulnya. Aku sudah kata, kalian boleh membanggakan Malaysia dengan segala yang kalian tahu, tapi jangan dikasih embel-embel, dikasih kalimat yang membandingkan sehingga menggiring opini, membuat gaduh. Itu yang aku maksud. Datang ke Indonesia. Kalau kalian bilang miskin, datang ke Indonesia.
Ada yang bilang seperti itu di daerah kamu, itu di daerah kamu kelihatan bersih, kelihatan mampu, nggak miskin yang seperti dibilang Zainal Story dan Toha. Sama juga kalau kalian berargumen seperti itu di daerah kamu. Aku pun juga bisa berargumen seperti itu. Yang Zainal Story, Toha buat video tuh, itu di daerah sana, coba di daerahku. Jadi jangan membuat video yang daerah-daerah terpencil. Harus balance, harus imbang. Setiap negara ada dari kemiskinan. Tuh memang semua negara ada. Amerika Serikat aja gelandangan banyak, orang miskin pun banyak. Jadi jangan sok merasa terzolimi, paling dizolimi, paling difitnah, paling dimaki, paling dicaci maki, paling dihina. Biasa saja. Kau hina aku itu terserah kalian. Setiap orang mempunyai hak untuk berargumen, apalagi argumenku ini untuk menjelaskan kepada mereka. Nggak ada kena-mengena dengan urusan kalian. Kalau mereka membandingkan dengan Australia, aku akan ngebahas Australia. Berhubung mereka membandingkan dengan Malaysia, dengan didasari dengan atas rasa kebencian, benci dengan Indonesia. Mereka itu bukan benci Indonesia, mereka itu mengkritik pemerintah Indonesia biar Indonesia itu lebih maju, Konoha itu lebih makmur seperti Malaysia. Tahu, kalau niat mengkritik nggak usah dikasih embel-embel yang seperti aku buatkan kemarin. Contoh di daerah Lamongan terkenal dengan jalan yang rusak. Aku sering komen, buatlah video. Oke guys, ini di daerah ABC seperti aku kemarin. Aku harap tidak terkait. Kenapa setiap di kampung di saya itu ada dana 1M sampai 1M 200 juta per tahun? Kenapa jalannya seperti ini? Pak Prabowo, tolong tindak. KPK, tolong tindak, tolong usut. Itu seharusnya itu seperti itu kalau ingin mengkritik. Nggak jangan dikom, kenapa di Konoha seperti ini, di Malaysia bla bla bla. Kepala otak bangang jancuk, paham? Dah kasar lagi. Ada yang bilang netizen Malaysia, admin ini kepala bapak kau. Itulah netizen Malaysia. Senjatanya tuh keluar. Paling Islam, paling suci. Tapi dari segi omongan, kalau kalian nggak percaya, siapa mantan TKI yang pernah bekerja di Malaysia yang bercampur dengan budak-budak Melayu? Kehidupan percakapan sehari-hari apa? Kepala bapak kau, babi kau, peruk kau. Kalimat-kalimat seperti itulah. Tapi sok suci, suruh aku berzikir lah, ingat akhirat lah. Kalian bicara seperti aku nggak marah. Aku nggak marah, nasihat aku nggak marah. Ada yang komen, rokok pun dah jadi isu. Nah, memang ya, fakta. Bukan pasal jadi isu. Itulah yang aku katakan, kehidupan sehari-hari. Kau tak payah sembang pasal masih ya Bapak IMF lah, Bank Dunia lah, tak payah sembang pasal tua. Sembanglah pasal kehidupan kau orang sehari-hari. Aduh. Oke guys, hari ini ada acara keluarga lagi. Nanti aku sambung lagi buat konten. Banyak lagi yang aku akan ngebahas di konten-konten di channel ini. Banyak lagi, jangan risau, aku akan bahas semua. Dan buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang selalu mendukung channel ini, aku ucapkan ribuan terima kasih. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Oke guys, jumpa lagi. Dan yang belum subscribe, yang baru gabung di channel ini, yang baru klik di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel yang sangat-sangat bombastis. Halo guys, orang Malaysia, jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Banyak lagi benda-benda yang aku akan katakan di channel ini. Oke? Akhir kalam, assalamualaikum, salam terot.